Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kali ini saya akan menyajikan materi agama Islam yang mengulas tentang kematian. Kematian sangat jarang sekali diingat orang. Padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kita kepada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir. Menunggu sampai hisab tiba, di mana kita ditempatkan di rumah baru. Sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi, tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering sekali kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan kita untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat, dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Menjadi rajin beribadah, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kapan saja. Bila menghadapi cobaan yang lebih berat, kita harus sabar dan kuat, karena siksa di alam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Seringkali seseorang bila mengingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja, menjadi begitu taat beribadah, bersedekah, dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja, dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya kepada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Jar'ah Ibnu Abdillah meriwayatkan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz di sebuah masjid di Jakarta Pusat pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa. Karena kematian itu adalah hal yang gaib, sama halnya dengan kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus kita ingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang waktunya, tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Untuk mencapai husnul khotimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal sholih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikrul maut, banyak mengingat mati. Adapun penyebab su'ul khotimah, menurut sebagian ulama ada 4 faktor, yaitu mengabaikan sholat, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan menyakiti kaum muslim. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, berbanyaklah mengingat kematian, karena hal itu dapat membersihkan dosa dan menjadikan zuhud di dunia. Jika kalian mengingatnya ketika kaya, ia akan menghabiskan harta itu di jalan Allah. Jika mengingatnya ketika dalam keadaan miskin, ia akan menjadikan kalian ridho akan kehidupan. Setiap manusia tidak bisa lari dari kematian. Meskipun dia bersembunyi di ujung bumi, di mana saja, bila ajal sudah datang menjemput, pasti dia akan mati. Bila Allah menghendaki maut akan datang di mana dan kapan saja, sesuai dengan firman-Nya, katakanlah bahwasanya kematian yang kamu lari daripadanya. Sebenarnya, tidur yang kita jalani setiap hari amat dekat dengan kematian. Nyawa manusia ditahan ketika seorang tidur. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surat 39, ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu berdoa sebelum tidur dan setelah tidur. Itu artinya kita dibimbing untuk menghadapi kematian sebelum tidur dan diajak bersyukur karena Allah menghidupkan kita dari kematian. Selalu mengingat kematian memang sesuatu yang seharusnya kita lakukan, karena dengan mengingat kematian, manusia enggan untuk melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang sia-sia. Apalagi sudah banyak contoh orang yang meninggal dalam keadaan sia-sia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya, misalnya pecandu narkoba atau seks bebas. Mereka meninggal dalam keadaan melakukan hal maksiat yang biasa mereka lakukan. Meninggal dalam keadaan melakukan hal yang seharusnya mereka tidak lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga
kita tidak termasuk dalam golongan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.